Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala khala wala quwata illa billah. Pemirsa SPMA TV dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah hari ini memasuki hari ke-20 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 April 2024. Di banyak masjid, mushola atau para santri memulai bahwa mulai nanti malam itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada kesempatan ini intinya dari malam Lailatul Qadar itu adalah menerangkan hati, menerangkan jiwa, menerangkan pikiran, dan sekaligus dari keterangan maksudnya terangnya jiwa, terangnya fikir, terangnya hati itu menjadikan terangnya pribadi seseorang. Dan kita berharap sebagaimana juga misi Ramadan, misi puasa itu adalah setelah soleh atau solehnya pribadi ini menjadi kesolehan sosial, yakni memberikan kebenderangan, keterangan, memberikan kesolehan kepada sosialita di mana dia berada. Saya tidak akan mengupas mengenai Lailatul Qadar, tetapi saya teringat pada Ahad kemarin saya diundang dalam sebuah webinar nasional yang diadakan oleh Ruang Psikologi. Di sana membahas tentang stoikisme, di mana stoikisme atau stoa adalah satu aliran filsafat yang berasal dari Yunani, yang diprakarsai oleh Zeno pada tahun 301 sebelum Masehi. Nah, pada intinya di sana adalah pandangan universalitas sikap seorang manusia untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan mensyukuri, tidak menyalahkan orang lain, membatasi diri, mengingat hal-hal yang sifatnya transenden dan sifatnya tidak fana, itu intinya itu. Tetapi dia tidak menggunakan pendekatan agama. Nah, saya tidak ingin mengupas tentang stoikisme itu sendiri, tetapi karena saat itu ada dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ali Nuke, Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau sangat memiliki kapasitas sebagai seorang pemapar atau penganjur, bahkan mengajak untuk berpikir atau bersikap stoa atau stoikisme itu. Nah, beliau yang lebih menguasai. Namun pada kesempatan ini yang ingin saya berbagi, karena saya ada dari dua narasumber, beliau adalah yang mengupas secara akademik dari sisi filsafat dan psikologi modern. Nah, sementara saya melalui mekanisme ilahiyah, saya dihadirkan sebagai seorang yang ditengarai oleh periset itu bahwa saya memiliki banyak kesamaan mengenai stoikisme itu. Nah, saya sendiri mengenal itu sendiri juga baru ketika dihubungi oleh panitia. Saya sendiri tidak tahu literasi itu. Ya, saya menjalani dari apa yang saya dapatkan di SPMA, di mana nilai-nilai dasar tentang 3 proyek besar mengenai mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, melatih diri mengetahui musuh gaib setan, menanam keyakinan dunia akhirat, menjadikan kita menjadikan seseorang itu, jika dia mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, endingnya adalah menjadi jiwa kasih,
melatih diri mengetahui musuh gaib, maka dia tidak ada rasa dendam, iri, dengki, hasud, mangkel, dan pokoknya yang hal-hal yang bersifat mengganggu pikiran menjadi kotor, hati yang menjadi kotor, bening gitu. Dan kalaupun toh ada saudara kita yang terkena godaan setan sehingga dia menjadi jelek, itu kita tidak marah, kita tidak memusuhi, tapi karena proyek besar pertama kita kasih agar saudara kita terlepas dari godaan setan dan akhirnya menjadi baik. Nah, bentuk dari kemuliaan kita selanjutnya adalah yang ketiga, menanam keyakinan dunia akhirat. Nah, karena saya kemarin juga memaparkan bahwa saya ini adalah seorang yang sangat mencintai keluarga. Nah, ketika ditanya seandainya itu dihadap-hadapkan antara karir dan keluarga, maka saya akan memilih keluarga. Nah, kecintaan saya akan keluarga itu pun saya tidak ingin keluarga yang sifatnya sementara. Artinya begini, kalau rumah, kalau mobil, gudang atau kantor, kebun, sawah, kontrak, oke. Tapi kalau bahagia, alah, saya nggak suka. Saya nggak suka kontrak. Nah, saya mencintai keluarga, itu adalah bahagia yang keluarga yang bahagia. Nah, keluarga yang bahagia. Saya, istri, anak bahagia. Nah, untuk bisa bahagia itu, maka agar tidak bahagia kontrak itu, maka solusinya adalah iman kita bahwa ada kemuliaan manusia itu karena tidak hanya bahagia kontrak ini, ada kelanjutan yang itu bahagia selamanya. Itulah di akhirat. Iman kita, iman kepada akhirat, bahwa ada kehidupan setelah ini. Nah, untuk mencapai kebahagiaan abadi itu, maka tidak bisa hanya dipersiapkan untuk dunia ini, tapi harus dipersiapkan kebahagiaan akhirat itu melalui kita sendiri, pasangan kita, anak kita. Ini harus mempersiapkan akhirat. Mempersiapkan akhirat itu bagaimana? Ya melalui kepedulian itu. Lailatul Qadar, Ramadan, agar menjadikan satu inspirasi, satu motivasi, satu energi untuk kita disiplin akan kebahagiaan itu, konsisten akan kebahagiaan itu, konsisten akan harapan dan membangun masa depan akhirat itu melalui berbagi. Dengan berbagi, dengan kasih, dengan pikiran yang jernih, terang, tidak kotor, insya Allah kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan semesta. Tidak hanya kebahagiaan pribadi, tetapi kebahagiaan bagi semua orang. Karena kita tidak ada persaingan, tidak ada perebutan, tidak ada saling menjatuhkan. Semuanya kita akan bahagia karena kebahagiaan seseorang berbanding sejajar dengan banyaknya bahagia yang diberikan kepada orang lain. Semakin seseorang itu banyak berbagi kebahagiaan pada seseorang, maka kebahagiaan dia akan semakin meningkat. Sehingga dengan itu insya Allah kedamaian, kerukunan, keadilan bagi semua dan kebahagiaan bagi semua akan tercipta melalui kita beriman kepada Allah, mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, melatih diri mengetahui musuh gaib, menanam keyakinan dunia akhirat. Insya Allah secara akidah kita kuat. Nah, secara keilmuan juga ada jaringan, ada koneksitas, dan secara realita kita benar-benar orang yang peduli kepada sesama. Demikian 7 menit bersama SPMA TV memasuki Ramadan yang ke-20 ini, semoga semakin memantapkan diri kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.